Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Rina dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistika Dasar. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar metodologi penelitian. Jadi, sebelum kita masuk membahas tentang metodologi penelitian, kita bahas dulu apa itu perbedaan antara method, methodology, dan research. Kita bahas satu persatu. Method adalah cara-cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Jadi, cara kita untuk mencapai sesuatu. Misalnya, cara bikin mie instan. Nah, cara-cara itu yang disebut sebagai method. Dan biasanya, cara itu lebih dari satu. Jadi, yang dimaksud sebagai method adalah cara. Sedangkan metodologi adalah, metodologi terdiri dari dua suku kata, method dan logos. Method kita tadi sudah bahas, yaitu cara-cara, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara dalam mengupayakan sesuatu. Sedangkan research juga terdiri dari dua suku kata, dari re dan search. Re itu kembali dan search itu mencari. Jadi research itu cara kita untuk melihat kembali sesuatu yang sudah jelas untuk mengambil kesimpulan atau insight atau fakta. Jadi, sudah paham ya di sini perbedaan antara method, methodology, dan research. Jadi, research methodology adalah upaya kita untuk melihat kembali sesuatu yang umum atau biasa di dalam masyarakat untuk dilihat dan menemukan insight atau temuan. Nah, untuk melihat temuan itu, maka kita menemukan sebuah cara-cara atau metode. Biasanya dalam penelitian itu dimulai dari sebuah pertanyaan. Nah, dari pertanyaan, kita akan menggunakan cara-cara untuk mendapatkan jawaban. Jadi, dari pertanyaan menuju jawaban itu ada sebuah cara-cara atau langkah-langkah yang disebut sebagai research methodology. Jadi paham ya atau apa itu research methodology? Iya, research methodology adalah upaya kita untuk melihat kembali sesuatu yang umum atau biasa di masyarakat untuk dilihat dan menemukan insight atau temuan. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang definition of research methodology. Definisi atau penelitian atau pengertian dari research methodology. Menurut Creswell, 2014, research methodology adalah proses kegiatan dalam bentuk mengumpulkan data analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Ini bukunya Creswell tentang research design. Nah, jadi apa itu research methodology? Research methodology adalah cara ilmiah yang kita lakukan untuk mendapatkan data dan tujuan dengan tujuan dan manfaat tertentu. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang cara ilmiah, data, tujuan, dan manfaat dari research methodology. Nah, sekarang kita bahas cara-cara ilmiah atau langkah-langkah yang diambil dalam penelitian. Itu seperti apa? Yang pertama yaitu rasional. Nah, rasional ini penelitian yang dilakukan itu masuk akal atau dia menggunakan teori. Itu disebut sebagai rasional. Yang kedua adalah empiris. Jadi penelitian itu dapat diamati oleh indera manusia. Jadi dia itu fakta. Terus tidak menduga-duga gitu. Jadi dapat diamati oleh indera manusia. Itu disebut sebagai empiris. Selanjutnya adalah sistematis. Jadi langkah-langkah penelitian yang dilakukan itu secara logis gitu.
Nah, kita masuk ke bagian data. Data-data dalam penelitian. Jadi data-data dalam penelitian itu harus, yang pertama adalah valid. Jadi harus valid. Harus valid itu apa? Derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya dengan yang dilaporkan. Jadi datanya itu harus valid. Misalnya nih, jumlah pasien di rumah sakit A itu ada 1.000 orang. Nah, yang dilaporkan itu ya 1.000 orang. Nah, itu disebut valid. Tapi ketika data di rumah sakit tersebut itu 1.000 orang, sedangkan yang dilaporkan adalah 800 orang, maka data tersebut tidak valid. Nah, dalam sebuah penelitian, data yang digunakan itu harus data valid. Yang kedua adalah data harus reliable. Apa itu reliable? Reliable itu adalah konsisten data pada interval waktu tertentu. Jadi reliable adalah konsistensi data. Misal nih, kemarin ada peneliti yang menyatakan bahwa kualitas produk A itu baik. Nah, peneliti kedua neliti juga nih produk A tersebut. Jadi peneliti kedua itu meneliti produk A dan dia menyatakan bahwa kualitas produk A tersebut baik, bagus. Nah, antara peneliti satu dan kedua itu kan tadi menyatakan bagus. Nah, maka besok ketika ada peneliti tiga yang meneliti produk tersebut dengan hasil yang bagus, nah itu disebut sebagai data tersebut reliable atau konsisten. Jadi ada konsistensi data. Jadi yang ketiga yaitu objektif. Nah, data yang dipakai dalam sebuah penelitian itu harus valid, reliable, dan objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah kesepakatan banyak orang. Jadi semakin banyak orang yang memberikan data atau informasi yang sama, maka data tersebut akan semakin objektif. Nah, sampai sini paham ya, kenapa data harus valid, reliable, dan objektif? Gitu. Yang selanjutnya adalah kita membahas tentang tujuan penelitian. Jadi, tujuan dari pelaksanaan penelitian adalah yang pertama itu menggambarkan, mendeskripsikan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Nah, penelitian yang disebut menggambarkan atau mendeskripsikan yaitu misalnya profil rumah sakit A gitu. Jadi dia menggambarkan, menceritakan secara detail apa-apa aja yang ada di rumah sakit tersebut. Yang kedua adalah membuktikan, yaitu untuk membuktikan keraguan-raguan terhadap informasi, teori atau kebijakan atau tindakan atau produk yang telah ada. Jadi yang kedua itu membuktikan dari keraguan-raguan atau menjelaskan dari keraguan-raguan. Misalnya pengaruh kebijakan A terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan A, seperti itu. Jadi dia itu membuktikan dari kebijakan tersebut apakah terjadi banyak hal, misalnya apakah bermanfaat kebijakan tersebut atau apakah berpengaruh atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dia itu membuktikan dari keraguan-raguan informasi. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan, yaitu memperdalam atau memperluas dan menyempurnakan pengetahuan atau teori atau kebijakan atau tindakan atau produk yang telah ada. Misalnya, mengembangkan model kebijakan berbasis aspirasi masyarakat gitu. Jadi misalkan dalam sebuah desa itu ada masyarakat yang mengaspirasikan idenya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi peneliti itu mengembangkan aspirasi tersebut untuk menciptakan sebuah tindakan atau produk yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu menemukan, mendapatkan sesuatu yang belum diketahui atau kemungkinan hilang dan masih terpendam, jadi belum tergali gitu. Jadi
Yang keempat ini adalah menemukan. Jadi benar-benar belum ada produk atau teori atau tindakan yang pernah dilakukan. Jadi dia itu menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat. Tuh. Selanjutnya adalah menciptakan. Nah, menciptakan itu membuat sesuatu yang belum pernah ada. Kalau menemukan tadi kan sesuatu yang belum diketahui atau masih dalam terpendam. Nah, yang poin 5 ini menciptakan. Jadi dia membuat sesuatu yang belum pernah ada. Biasanya itu disebut sebagai research and development, R&D gitu. Contohnya adalah misalnya nih menciptakan vaksin COVID-19. Nah, itu kan yang belum pernah ada tuh. Oke, next adalah manfaat penelitian. Jadi apa aja sih manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti? Yang pertama yaitu memahami masalah. Jadi dia itu memperjelas suatu masalah atau info yang tidak diketahui. Jadi dia bukan info atau kabar-kabar burung, jadi dia sudah jelas. Gitu. Yang kedua adalah memecahkan masalah, meminimalkan atau menghilangkan masalah. Jadi dari penelitian tersebut dia menciptakan sebuah solusi atau memberikan solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah antisipasi masalah. Jadi dia itu memberikan mengupayakan supaya masalah tidak terjadi. Jadi dia itu lebih ke mencegah dari masalah yang terjadi. Misalnya nih, misalnya dari antisipasi masalah tersebut, peneliti memberikan atau mencegah masyarakat supaya tidak keluar rumah. Tujuannya apa itu? Untuk menekan penularan COVID-19. Nah, itu antisipasi. Antisipasi dari masalah yang akan terjadi. Terus, kenapa sih harus dicegah tidak keluar-keluar atau kenapa harus di rumah aja? Nah, itu dari penelitian tersebut kita bisa membaca atau memahami. Gitu. Yang selanjutnya adalah membuat kemajuan. Membuat kemajuan ini adalah memperbaiki dari keadaan kondisi sekarang menjadi lebih baik gitu. Misalnya peneliti menemukan atau menciptakan tindakan barang alat untuk membantu masalah COVID-19. Nah, misalnya seperti tadi nih yang udah disebutkan, misalkan menciptakan vaksin COVID, terus sebagai antisipasi masalah dia menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah atau berkerumun karena untuk menekan dari penularan COVID-19. Nah, jadi Miss harap kalian memahami apa itu manfaat dari penelitian. Ada 4 ya. Yang pertama memahami masalah, memecahkan masalah, antisipasi masalah, dan membuat kemajuan. Oke, teman-teman semua, kita udah selesai. Terima kasih udah for your attention terhadap materi kita hari ini, yaitu konsep dasar metodologi penelitian. Kita tadi udah bahas tentang cara-cara ilmiah, data penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Semoga materi kita hari ini kalian dapat serap sehingga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.